proses hukum ini kan pasti ada ujungnya. Dan ujungnya adalah di hari ini tanggal 25 Mei 2023, artinya kurang lebih sekitar Februari, Maret, April nih, 4 bulan ya. 4 bulan aku semaksimal mungkin mencari keadilan dari kasus KDRT ini, dan alhamdulillah hasilnya aku mendapatkan keadilan yang buat aku, kalau jumlah vonis itu kan kita nggak ada yang pernah tahu ya, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tapi intinya adalah apa yang aku laporkan itu faktanya terjadi KDRT. Karena kan kalau dari pihaknya terdakwa selalu bilang bahwa tidak ada KDRT, tapi fakta hukum yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT ini menyatakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada KDRT terhadap aku, fisik maupun psikis. Itu faktanya. Kak, tapi ada kecewa nggak sih Kak? Ini kan jaksa sebelumnya JPU menuntut 1,5. Pada akhirnya diputuskan hari ini jadi 1 tahun nih, gimana nih Kak? Ya, sekali lagi yang namanya jumlah hukuman atau vonis itu adalah kewenangan dari hakim. Tidak seorang pun bisa mengintervensi. Jadi kalau menurut aku putusan ini bukan soal menang dan kalah, soal bagaimana aku menempuh jalur hukum terhadap satu perbuatan KDRT yang terjadi sama aku. Jadi aku tidak fokus kepada jumlah hukumannya, tapi fokus kepada bagaimana nanti setelah ini vonis, artinya aku harus tetap fokus kepada kasus cerai. Karena itu penting juga, karena dalam kasus cerai kan Ferry meminta cerai, talak cerai karena ada KDRT terhadap dia. Padahal kan yang terjadi bukan seperti itu. Aku juga ingin bercerai, aku juga rekonvensi, aku gugat balik, aku juga ingin bercerai, tapi karena KDRT yang aku alami. Jadi putusan vonis dari Pengadilan Negeri ini insya Allah akan membawa satu pertimbangan di hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa yang terjadi adalah aku di KDRT. Jadi aku ingin cerai karena aku di KDRT. Dan sudah jelas kan vonisnya seperti itu. Nah, tapi Kak Vena sudah merasa puas nggak Mas dengan kemarin kan mencari keadilan ya dengan hukuman 1 tahun ini gitu. Kalau keadilan itu bukan masalah puas. Keadilan itu masalah bagaimana kita menjalani proses hukum ini dari awal, dari aku bikin laporan polisi, dari aku menjalani visum, dari aku menghadapi cywar, aku menghadapi pembalikan fakta ya gitu selama hampir 4 bulan. Alhamdulillah aku diberi kekuatan sama Allah untuk bisa melalui menjalani proses ini. Kalau sebagian perempuan pasti nggak mungkin sanggup, karena menghadapi KDRT sendiri, baik itu fisik maupun psikis, itu udah luar biasa loh. Dari yang nangis-nangis aku, dari yang udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, histeris, nggak berhenti-berhenti sampai suaraku serak. Mungkin teman-teman wartawan masih punya ya rekaman aku berapa bulan yang lalu, suaraku nggak kayak begini. Aku ngomong aja masih nangis terus, masih belum bisa menerima kenyataan. Sampai di titik aku sudah bisa menerima bahwa oh ini memang sudah qadarullah. Jadi bukan masalah adil nggak, karena yang adil nanti Allah. Kalau pengadilan di dunia, orang masih bisa bohong, orang masih bisa playing victim, orang masih bisa ngeles. Tapi nanti kita kan hidup kan nggak selamanya. Makanya kalau ditanya tadi puas apa nggak puas, kalau aku lebih fokus kepada oke, ini sekarang udah dijalanin, ini udah vonis nih KDRT-nya. Sekarang fokus nih cerai, karena aku memang pengen cerai. Dan aku pengen cerai bukan karena aku yang meng-KDRT atau dia yang di KDRT, tapi fakta hukumnya di Pengadilan Negeri di Kota Kediri sudah putusan nih bahwa Ferry dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan KDRT, hukumannya 1 tahun. Nah, itu kan sudah negara menyebutkan seperti itu gitu. Jadi aku fokus aja di next proses hukum yang lain gitu, perdata ya gitu. Tapi Kak, walaupun udah diputuskan hari ini,
dia tetap aja nih Ya. tidak mengakui adanya tindakan tersebut nih Kak. Ya aku bisa ngomong apa? Kalau aku jujur, aku selalu mendoakan Ferry, keluarganya, semuanya, termasuk pengacaranya, aku doakan supaya mereka benar-benar bisa juga mengedepankan kejujuran, keadilan. Ya karena semua itu kan tidak lepas dari kalau di dunia ini kan ada sebab, ada akibat, ada perbuatan, ada konsekuensi. Jadi kalau aku sih nggak pernah merasa sedih lagi dengan kok mereka masih begini atau kok Ferry masih begini. Ya aku harus bisa lebih menerima bahwa itu hak mereka tidak mengaku, tapi hak aku juga untuk mencari keadilan. Sekarang alhamdulillah sudah di titik vonis di kasus KDRT. Artinya satu PR lagi, aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai baik-baik, tapi kalau memang nanti ada ketidakjujuran, ada ketidakpengakuan, itu hak mereka. Tapi aku sebagai orang yang aku takut sama Allah, ya aku pengen jadi orang yang lebih jujur, pengen jadi orang yang lebih mendoakan orang yang lebih baik, meskipun mungkin orang itu belum menyadari, orang itu belum dapat hidayah, orang itu mungkin belum bisa berkata yang jujur, ya aku kan nggak bisa memaksa. Itu aja sih. Kak, ini juga bukan selain tidak mengakui, dia juga sempat bicara bahwa pasca dari kejadian ini ada skenario dari kakak sendiri nih Kak, gimana nih? Skenario apa? Nggak tahu aku skenario apa. Tapi intinya aku tidak akan menanggapi hal-hal yang akan membuat ini jadi blunder. Aku menghargai sih profesi kalian, tapi aku juga harus mensosialisasikan, khususnya bagi semua perempuan di Indonesia, kayak yang plain victim gini jangan diladenin, karena ini adalah bagian dari membuat kita tuh secara mental pasti down. Jadi kita sebagai perempuan, kita fokus aja. Seperti aku selalu bilang, ada konsekuensi kalau berani speak up, yaitu di plain victim, di cyber, lewat media. Kalau kita public figure, otomatis dong pasti media akan terus cari berita. Tapi aku nggak mau fokus di bumbunya. Ini kan bumbu nih. Kita fokus aja sama fakta hukumnya. Fakta hukumnya adalah selama persidangan. Ya saya menyayangkan sih kalau mungkin infotainment tidak secara utuh menayangkan pada saat proses persidangan. Proses persidangan itu jelas kok. Saksi fakta siapa, saksi ahlinya siapa, visumnya ada. Saya sebagai saksi pelapor, saya sudah memberikan keterangan. Jadi kalau urut-urutannya itu disosialisasikan, dipublikasikan, dan diikuti dengan baik dan benar, orang yang nggak ngerti hukum juga ngerti gitu. Tapi kalau dia tidak puas kan dia masih bisa banding ya. Jadi kalau mau tidak puas dengan keputusan hakim itu bukan ranah di media sih. Karena media itu bukan hakim kan. Media itu hanya social control. Jadi kalau saya menilai ya kita fokus aja sama medianya di mana, ya di pengadilan. Kalau kasus KDRT pidana di mana, ya di pengadilan negeri. Di mana lokasi kejadian di Kediri, ya berarti di kota Kediri lah kalau dia mau komplain gitu kan, ke pengadilan aja komplain. Ya itu banding. Tapi tadi ada nggak dia banding? Masih dipikir-pikir. Jadi masih ada sekitaran 1 minggu lagi kan ya, mau mengajukan banding. Kita tunggu. Kalau dari Kak Fena sendiri gimana kalau itu hak mereka. Saya bukan lawyernya Ferry, saya bukan orang yang bisa memberikan sosialisasi tentang hukum ya gitu. Tapi saya hanya seorang perempuan yang kebetulan saya memang sudah melaporkan, kemudian saya tetap fokus kepada kasus ini. Alhamdulillah sekarang sudah divonis. Ya tinggal 1 step lagi, karena saya masih punya hubungan perkawinan, otomatis kan tetap harus diselesaikan dan ini masih berjalan.